Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, baik, ketemu lagi dengan saya di semester ini. Nah, di semester ini kita akan belajar materi jaringan fundamental ya. Nah, jaringan fundamental. Nah, di semester ini kita akan belajar selama 16 kali pertemuan. Nah, 6 dan 2 kali ujian. Oke, di jaringan fundamental ini kita akan belajar mengenai jaringan dasar ya, jaringan dasar. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas pengenalan jaringan komputer serta standar OSI layar dan TCP/IP gitu ya. Nah, di pertemuan kedua nanti kita akan belajar LAN, MAN, dan WAN gitu. Lalu ada juga topologi jaringan, IP address, subnetting, perangkat keras, media transmisi, dan selanjutnya sampai ke di akhir pertemuan ini. Semoga teman-teman fokus ya mengikuti perkuliahan ini, masukkan mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, oke, di pertemuan pertama ini kita mulai belajar tentang basic jaringan. Nah, konsep dasar jaringan ya. Oke. Pasti teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar ya jaringan ini. Oke. Nah, kita ulang lagi nih di sini. Oke. Nah, teman-teman tentunya sudah pernah ya belajar jaringan ya. Oke. Nah, ini akan saya ilustrasikan. Nah, sederhananya apa itu jaringan ya? Oke, teman-teman di sini. Nah, di sini sudah ada uh, jaringan dasar ya yang saya buat di sini misalkan. Nah, misalkan nih di sini ada komputer ya. Di sini ada komputer. Di sini juga ada komputer ya. Oke. Nah, jaringan itu apa gitu ya? Oke. Dengan jaringan, nah kita bisa berhubungan satu sama lain gitu. Nah, jadi dengan adanya komputer, nah kita bisa menghubungkan satu atau beberapa device nah melalui jaringan komputer gitu. Sehingga nanti device-device di jaringan misalnya server, ada router, ada IP phone, ada printer, scanner, itu saling berkomunikasi satu sama lain dan saling berbagi resource. Nah, saling bertukar informasi. Nah, misalkan di sini ada terhubung printer. Nah, printer ini bisa di-share ke jaringan sehingga nanti komputer ini bisa ngeprint gitu. Nah, nanti di jaringan teman-teman akan berhubungan dengan perangkat-perangkat seperti ada router, ada switch. Nah, di sini ada switch, ada PC, nah, ada laptop, ada smartphone ya, dan ada wifi atau access point. Ada server juga dan IP phone gitu ya. Nah, jaringan komputer lah yang menghubungkan perangkat ini semuanya gitu ya. Nah, nah manfaat jaringan komputer ini apa gitu ya? Nah, teman-teman bisa bertukar informasi gitu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada lihat printer ya. Di sini juga ada scanner gitu. Nah, dulu sebelum ada jaringan komputer, ya, misalkan nih di suatu ruangan gitu ada 5 komputer gitu. Nah, dulu sebelum ada suatu jaringan komputer, nah misalkan nih semuanya ada printer gitu, maka printer itu saling terhubung ke komputer masing-masing pengguna gitu. Nah, komputer itu hanya bisa diakses oleh masing-masing pengguna, tidak bisa di-share oleh di-share ke pengguna lain gitu, karena belum terhubung ke media jaringan. Nah, dengan jaringan komputer, nah, komputer ini printer ini nanti bisa di-share gitu. Nah, misalkan di sini hanya ada satu printer dan satu scanner yang terhubung ke PC ini gitu. Nah, PC ini sudah terhubung ke jaringan. Nah, printer ini nanti bisa di-share gitu. Bisa di-share sehingga nanti tidak hanya komputer ini yang bisa ngeprint gitu. Nah, PC ini karena dia terhubung ke jaringan, dia bisa mengakses printer yang disambungkan ke desktop PC ini gitu. Nah, baik PC yang di sini bahkan nanti teman-teman bisa melakukan print dari smartphone gitu ya. Nah, oke. Lalu ada medianya di sini. Nah, media di jaringan itu ada kabel sini, ada kabel. Lalu juga ada wireless ya. Nah,
Ingat, tidak semua perangkat bisa dihubungkan dengan kabel gitu. Contohnya laptop gitu. Nah, apalagi smartphone gitu. Nah, smartphone dia hanya bisa dikoneksikan menggunakan WiFi ya. Nanti smartphone-nya terhubung ke WiFi sehingga terhubung ke jaringan dan bisa berbagi resource dan tentunya juga bisa terhubung ke internet gitu ya. Nah, lalu di sini di jaringan ada perangkat-perangkat yang mungkin sering teman-teman ketahui ya. Pertama ada switch ya. Nah, switch itu adalah perangkat yang menghubungkan device dalam satu jaringan yang sama ya. Nah, berarti ini ini semuanya switch. Nah, berarti device ini semuanya berada dalam satu jaringan gitu ya. Nah, berada dalam satu jaringan. Nah, dalam satu jaringan berarti dia satu network gitu. Ini contohnya titik 4, titik 26. Nah, ini semuanya berada dalam satu jaringan gitu. Nah, komunikasi dalam satu jaringan itu tidak memerlukan router ya, teman-teman. Jadi dia koneksinya langsung. Nah, jadi misalnya dari PC ini langsung koneksinya ke sini tanpa memerlukan router gitu. Kalau dia berada dalam satu jaringan yang sama. Nah, lalu ada router. Nah, router bertugas untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang memiliki subnet yang berbeda gitu. Nah, di sini ada PC. Di sini ada jaringan satu, LAN 2 dan jaringan ketiga. Nah, itu semuanya berbeda jaringan. Nah, dan itu tentunya dihubungkan oleh router gitu. Nah, ini contohnya yang ini adalah berbeda jaringan. Nah, ini satu jaringan. Nah, ini ada server nih. Ini dia satu jaringan juga. Dan ini juga satu jaringan. Berarti di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi router, setiap interface router itu menghubungkan jaringan berbeda. Nah, berarti ini misalnya 0 di sini. Nah, nanti untuk ini adalah IP address ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu ini titik 4, titik 5 dan titik 2. Ini dia adalah tugasnya router. Nah, lalu ada konsepnya default gateway. Nah, ada namanya default gateway ya, teman-teman. Nah, default gateway itu tugasnya seperti ini. Jika suatu PC mengirimkan atau berkomunikasi ke device yang berbeda jaringan, misalkan nih di sini ada PC ya. Nah, ada PC. Nah, ingin berkomunikasi ke sini. Nah, itu dia sudah beda network ya, karena sudah beda router. Sudah beda network. Nah, maka PC ini akan mengirimkan pesannya ke router terlebih dahulu. Nah, jadi sampai di router, baru nanti dari router sampai ke PC. Nah, itu dia namanya default gateway. Nah, jadi default gateway itu menentukan ke arah mana traffic harus disalurkan untuk menuju ke tujuan. Nah, misalnya nih dari lokal ke internet atau contohnya Google gitu. Nah, lalu nanti teman-teman akan mendengar namanya DNS. Nah, DNS itu adalah Domain Name System atau mungkin Domain Name Service, lupa juga saya. Jadi DNS ini fungsinya adalah untuk mengubah nama domain menjadi IP atau mentranslasikan alamat domain ke IP atau sebaliknya gitu. Nah, contohnya apa gitu? Nah, teman-teman mungkin pernah mengakses Facebook ya, .com. Itu sebenarnya teman-teman mengakses server itu menggunakan IP address gitu. Nah, jadi di jaringan komputer, di jaringan komputer itu komunikasi antar dua device itu menggunakan IP address gitu. Nah, lalu peran domain itu apa gitu? Nah, coba teman-teman bayangkan gitu. Banyak server ya. Nah, server itu banyak. Nah, pasti setiap server itu ada IP-nya. Nah, kan nggak mungkin ya teman-teman menghafal banyak IP address gitu. Sementara menghafal nomor sendiri aja nggak bisa gitu. Jadi dimudahkan dengan DNS gitu, domain name server. Nah, contohnya di sini adalah penggunaan kontak ya pada HP gitu. Nah, teman-teman membuat nama seseorang dan nomor HP-nya. Nah, itu adalah konsepnya DNS kalau di internet. Nah, hampir sama dengan Google. Hampir sama dengan kontak lah kalau di HP gitu. Nah, ketika teman-teman mengakses google.com, maka nanti akan diarahkan ke IP-nya Google. Contohnya ini IP Google gitu. Tuh. Nah, ini cara kerja DNS gitu. Nah, komputer mengakses DNS server menanyakan berapa IP-nya Google. Lalu Google
merespon bahwa IP-nya ini, contohnya IP-nya ini. Nah, maka nanti PC langsung komunikasi ke IP-nya Google gitu. Nah, nah ini contoh topologi ya, desain topologi jaringan gitu. Nah, teman-teman kalau ingin mendesain jaringan atau memasang jaringan, nah itu kita akan membuat topologi gitu. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti di topologi jaringan gitu ya. Nah, misalkan nih, ini komputernya terhubung ke internet. Nah, lalu yang ini terhubung ke switch. Nah, switch ini terhubung ke server. Nah, lalu ada file server, mail server, aplikasi server. Nah, nanti teman-teman akan belajar server di materi Linux fundamental ya. Nah, di jaringan Linux gitu. Nah, ada juga mata kuliahnya gitu. Nah, kita akan bahas sedikit di sini. Lalu di sini untuk pengguna LAN gitu. Nah, ini menghubungkan komputer, nah, menghubungkan via kabel gitu. Nah, tentunya tidak semua perangkat bisa dihubungkan dengan kabel gitu. Nah, kita butuh menggunakan WiFi ini. Ini contohnya kita menggunakan access point gitu. Sehingga nanti PC dan HP juga bisa connect via WiFi gitu. Nah, itu. Nah, ini dia. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang standar di jaringan. Nah, yang pertama adalah OSI layar dan TCP/IP ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar nih OSI layar dan TCP/IP. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilahnya OSI layer 7 ya. Nah, akan kita bahas di sini. Dan TCP/IP juga. Oke. Nah, lalu apa peran OSI layer ini? Nah, saya akan bercerita dulu ya. Nah, dulu sebelum ada OSI layer dan TCP/IP ini, nah, semua perangkat jaringan itu membuat standarisasinya sendiri ya. Nah, maksudnya gimana gitu. Oke. Nah, pada awalnya perkembangan jaringan itu sangat kacau gitu. Nah, jadi setiap vendor di jaringan itu membuat standarnya sendiri. Nah, contohnya gimana? Nanti di jaringan ada perangkat mereknya, contohnya Mikrotik, ada TP-Link, ada D-Link, ada Cisco, ada Juniper, ada Huawei gitu ya. Banyak perangkat di dalam jaringan itu, banyak mereknya gitu. Sama kayak teman punya laptop, nah mereknya beragam. Nah, ada yang mereknya Samsung, ada Toshiba, ada Dell, ada Lenovo gitu. Nah, begitupun juga di jaringan. Nah, banyak vendor-vendor yang membuat perangkat jaringan itu. Nah, karena belum ada standar gitu, belum ada standarnya, jadi setiap vendor itu mempunyai standarnya sendiri gitu. Nah, dampaknya apa? Nah, jadi eh, solusi dari satu vendor dengan vendor lain itu tidak saling kompatibel. Nah, contohnya gimana? Nanti misalnya Mikrotik buat standar sendiri dan Cisco buat standar sendiri, sehingga kedua standar itu tidak kompatibel. Nanti efeknya apa gitu? Nanti kita akan melakukan konfigurasi menghubungkan perangkat Cisco dengan Mikrotik itu tidak bisa kita hubungkan karena dia punya standar komunikasinya tersendiri gitu. Nah, sebenarnya karena di jaring itu kita nggak mungkin ya pakai perangkat satu merek yang sama gitu. Jadi kita mungkin pakai perangkat dari merek yang berbeda-beda gitu. Jadi itu sebelum ada OSI layar. Jadi dengan adanya OSI layar, semua perangkat itu distandarisasikan gitu. Sehingga perangkat itu nanti dikategorikan menjadi OSI layar gitu ya. Dikategorikan menjadi OSI layar. Seperti ini. Nah, jadi perangkat itu dibagi menjadi 7 layar gitu. Nah, jadi dibagi menjadi 7 layar. Nah, itu adalah peran dari OSI layar gitu. Nah, itu peran dari OSI layar. Nah, di OSI layar itu ada 7 layar. Yang pertama adalah physical layer. Nah, jadi pertama itu adalah physical layer ya. Nah, physical layer ini adalah layar yang berhubungan dengan fisik. Nah, jadi ini berhubungan dengan fisik. Nah, ini contohnya perkabelan. Nah, jadi dia media hubung ya. Nah, nanti kita akan belajar media transmisi di pertemuan selanjutnya gitu. Nah, jadi untuk menghubungkan dua device di jaringan itu kita tentunya perlu media ya. Ada media yang menghubungnya. Nah, contohnya kabel, ada kabel FO, nah ada wireless, ada kabel serial. Nah, itu adalah medianya. Nah, itu dia fisik gitu.
Nah, kalau di layer 1 ini dia fisikal. Nah, contoh perangkatnya adalah hub. Nah, jadi ada hub itu dia di layer 1 gitu. Nah, sekarang ya hub itu sudah nggak dipakai lagi gitu, karena dia udah teknologi lama gitu, dan udah digantikan dengan switch. Nah, di layer 1 itu komunikasinya menggunakan bilangan binernya. Nah, itu 0101 gitu. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar bilangan biner. Nah, itu adalah bentuk data di layer 1 gitu. Lalu layer 2. Nah, itu ada data link layer gitu ya. Nah, fungsinya adalah untuk menserap paket dari satu node ke node lain gitu. Jadi data link layer itu untuk mengirimkan data dari dari satu komputer lain dalam satu jaringan gitu ya. Nah, jadi data link layer ini adalah perangkat yang berada di layer 2 gitu. Contohnya adalah switch ya. Kemarin sudah saya jelaskan, switch itu dia bekerja dengan cara menghubungkan perangkat dalam satu jaringan yang sama gitu. Nah, switch itu berada di data link layer di layer 2. Nah, bentuk data di switch itu adalah frame namanya. Nah, pengalamannya adalah menggunakan MAC address gitu. Jadi nanti setiap perangkat di jaringan dia punya MAC address sendiri gitu. Nah, komunikasi di layer 2 atau di dalam satu jaringan sama itu menggunakan MAC address. Nah, lalu ada di layer 3. Nah, ini namanya network layer. Nah, jadi dia menghubungkan antar jaringan yang berbeda gitu. Nah, kemarin sudah saya jelaskan router ya. Jadi router itu fungsinya menghubungkan jaringan yang berbeda gitu. Jaringan yang berbeda. Lalu contoh perangkatnya adalah router. Nah, jadi bentuk data di dalam router itu adalah paket namanya. Nah, dan pengalamatan di router itu menggunakan IP address gitu. Jadi teman-teman nanti kalau mengirimkan seperti ini, berkomunikasi dari file server ke komputer ini itu menggunakan IP. Nah, ini contohnya ada IP-nya ya. Nah, ini IP-nya gitu ya. Jadi komunikasinya menggunakan IP gitu. Kalau kita komunikasinya layer 3. Nah, ini sudah layer 3 karena sudah dihubungkan dengan router ya. Ini router gitu. Kalau ini gimana? Nah, ini masih satu network ya. Satu network. Nah, ini kalau file server komunikasi dengan app server, itu komunikasinya menggunakan MAC address karena dia dalam satu network yang sama gitu. Nah, lalu seperti ini. Nah, lalu perbedaan hub dan switch itu apa gitu ya? Tadi hub di layer 1 dan switch di layer 2. Nah, kalau hub dan switch itu dia sama-sama menghubungkan antar jaringan yang sama gitu. Perbedaannya adalah hub broadcast ke semua port gitu. Misalnya nanti ada pesan masuk dari suatu port di hub gitu. Nah, maka akan di broadcast ke semua portnya gitu. Nah, tentunya semua user yang terhubung ke situ akan menerima pesannya. Sementara pesan itu tidak ditujukan untuk dirinya gitu. Nah, switch lebih cerdas lagi. Dia hanya mengirimkan data berdasarkan MAC address. Nah, sehingga penerima saja yang akan menerima pesan tersebut gitu. Nah, sementara switch dia memiliki memori namanya MAC address table. Lalu router dia connectivity-nya adalah antar network yang berbeda gitu. Nah, data transfernya berdasarkan destination IP address. Nanti memorinya menggunakan routing table. Nah, nanti kita akan bahas di pengenalan router gitu. Lalu ada lagi namanya transport layer, layer keempat. Keempat ya. Nah, di sini adalah terjadi itu yang namanya TCP dan UDP gitu. Nah, jadi ada namanya TCP dan UDP. Lalu di layer 5 fungsinya adalah membentuk sesi. Jadi nanti komunikasi antar dua device itu tidak langsung terjadi saja gitu. Jadi ada sesinya. Jadi dua perangkat itu sebelum mengirimkan data atau berkomunikasi, dia saling membangun sesi dulu. Nah, sebelum mengirim koneksi, sebelum mengirimkan pesannya. Lalu presentation layer gitu. Jadi fungsinya adalah memformat data gitu. Apakah nanti data yang dikirimkan itu dalam bentuk teks, gambar, video, audio. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini application layer. Nah, layer ini yang berhubungan dengan pengguna gitu. Nah, contohnya nanti apa? Email, HTTP untuk teman-teman yang akses web gitu. Nah,
Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi setiap perangkat itu nanti dibagi berdasarkan tugas dan fungsinya. Nanti setiap setiap layar di OSI layar itu memiliki perannya masing-masing gitu. Oke, seperti itu. Lalu selain OSI layar juga ada yang namanya uh, internet protokol gitu. Nah, jadi internet protokol. Nah, jadi internet protokol itu adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan atau komunikasi atau perpindahan data dari dua atau lebih komputer gitu. Jadi komunikasi itu diatur oleh internet protokol gitu ya. Nah, tugasnya seperti menentukan deteksi koneksi fisik gitu. Nah, dan mengakhiri koneksi gitu. Jadi dari koneksi itu diawali dan diakhiri melalui suatu pesan atau session gitu. Nah, di jaringan penyelamatan itu menggunakan internet protokol address ya. Nah, jadi ada internet protokol dan internet protokol address. Nah, atau IP gitu. IP address. Nah, jadi IP address itu adalah penyelamatan di jaringan gitu. Nah, selain model OSI, nah mungkin teman-teman di sekolah ya sudah pernah mendengar ini, sudah pernah belajar ya, model OSI. Nah, model OSI ini adalah model refresh. Nah, di pelajaran sering dipelajari ini. Nah, model OSI gitu ya. Nah, nah selain model OSI ada namanya TCP/IP model gitu. Nah, TCP/IP model itu seperti ini gitu. Nah, kalau tadi OSI layer dia ada 7 layer ya. Nah, ada physical, ada data link, nah network gitu. Nah, OSI ini sebenarnya adalah standar yang diterapkan dalam jaringan. Nah, OSI itu ada dua model. Yang pertama adalah TCP/IP itu ada dua model. Yang pertama TCP/IP original itu dia hanya memiliki 4 layer gitu. Yang mana physical dan data link layer itu digabung menjadi link layer. Nah, network ini sama dengan internet layer, transport ini sama. Nah, session, presentation dan application itu digabung menjadi application layer. Nah, tapi fungsinya sama gitu ya. Nah, ingat fungsinya sama gitu. Tapi dia hanya berbeda model gitu. Lalu TCP/IP itu diupdate. Nah, namanya TCP/IP update. Nah, perbedaannya adalah link layer ini dipisah lagi menjadi dua layer gitu. Physical dan data link layer. Nah, ingat fungsinya sama gitu. Nah, fungsinya sama gitu ya. Nah, lalu bagaimana dua komputer tuh saling mengirim pesan ya? Nah ini pasti berhubungan lagi dengan si layar. Nah, seperti ini diagramnya gitu. Nah, ketika dua komputer saling mengirim pesan, pertama kita akan mulai dulu dari PC penerima gitu ya. Seperti ini. Nah, komputer pengirim dan komputer penerima ya. Nah, ini nanti ada istilahnya enkapsulasi dan dekapsulasi gitu. Nah, pertama seperti ini. Ibaratkan nih teman-teman akan mengirim paket ya. Nah, akan mengirim paket gitu ya. Nah, contoh saja mengirim paket lewat JNE gitu ya. Nah, ketika teman mengirim paket, itu teman-teman akan mengirimnya dari sending komputer gitu. Nah, nah apa isinya ya? Itu paket ya. Nah, pertama dia masuk ke aplikasi layar dulu. Nah, isinya adalah paket, apakah itu baju dan lainnya gitu. Lalu masuk ke tahap selanjutnya. Nah, lalu masuk ke presentation layer gitu. Nah, paket itu akan ditentukan apakah isinya apa gitu. Nah, ini contohnya baju gitu. Lalu setelah itu paket itu masuk ke layar selanjutnya, session layer. Nah, di sini fungsinya membentuk sesi gitu. Lalu paket itu masuk ke layar transport. Nah, dia ditentukan apakah dia TCP atau UDP gitu. Lalu setelah itu paket itu akan masuk ke network layer. Nah, di network layer ini akan ditambahkan alamat pengirim dan alamat penerima gitu. Nah, nanti teman-teman mengirim paket, siapa penerima dan siapa pengirimnya gitu. Nah, ditambahkanlah pengirim dan penerima. Lalu di data link layer ini ditambahkan headernya MAC address gitu. Nah, MAC address. Lalu masuk ke physical layer. Nah, nanti paket itu akan dikirim dalam bentuk bilangan binary gitu.
Jadi teman-teman sampai di sini paket itu belum terkirim gitu. Jadi belum terkirim. Jadi masih dalam proses packaging lah contohnya. Nah, setelah sampai physical layer, paket itu dikirim. Nah, paket itu dikirim. Nah, ini prosesnya dari atas sampai ke bawah itu namanya enkapsulasi. Nah, enkapsulasi gitu. Nah, ini prosesnya enkapsulasi. Nah, lalu sampai ke sini, lalu sampai di tujuan. Nah, berarti tujuan menerima paket yang sudah dikotak ya, paket yang sudah dibungkus gitu. Nah, yang sudah dibungkus gitu. Lalu penerima akan membuka isi pesannya. Nah, itu namanya prosesnya dekapsulasi. Nah, proses membukanya adalah setelah diterima, lalu dicek nih di data link layar apakah MAC address-nya penerimanya cocok gitu. Nah, setelah cocok lalu dibuka, dicek apakah IP address-nya sama gitu. Lalu dibuka lagi sampai ke transport layer, sampai ke session layer dan presentation layer dan application layer gitu. Nah, sampailah penerima menerima isi paketnya gitu. Jadi seperti itu proses pengiriman data gitu. Jadi dari komputer pengirim, dari application layer ke bawah sampai ke physical layer dikirim datanya. Nah, di penerima itu akan diterima. Lalu membuka pesannya dari layar 7 gitu sampai ke layar bawah. Nah, jadi begitu teman-teman eh, proses penerimaan data di posisi layar gitu. Nah, oke. Nah, jadi nah, nah jadi sampai situ materi kita hari ini. Nah, semoga teman-teman paham ya basic jaringan komputer ini. Nah, jika teman-teman belum paham, nah silakan ditanyakan boleh sekarang. Nah, atau di pertemuan selanjutnya ya teman-teman selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.